Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Paskah 9 April 2023 dengan tema ibadah mewartakan kebangkitan Kristus, memulihkan hubungan persatuan. Di pagi itu, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain, bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegambangan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun tatkala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Sejarah membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Yesus benar-benar bangkit. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan memujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 88, bait yang pertama, Pagi Hari yang Sunyi. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 88, bait yang kedua, Pagi Hari yang Sunyi.
Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasa-Nya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Jadi, jika kita telah bangkit, telah mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 94, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dikau yang bangkit maha mulia. Di dalam
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Hubungan kita yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh kematian dan kebangkitannya. Manusia yang dipanggil menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Maka jikalau kita belum mampu mengasihi Tuhan dan sesama, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Jemaat diberikan waktu hening sejenak untuk berdoa pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 87, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Junjungan yang kupilih. Yesus ku
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 27 sampai dengan 28. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan memberi salam sambil berkata, Tuhan Yesus bangkit dan memberi pengharapan. 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 Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 340, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Mari kita bersyukur menghadap Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah persekutuan kami di dalam ibadah Paskah pada saat ini. Berkatilah sehingga boleh berjalan dari awal sampai akhir, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di depan Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwa
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena ketika melihat bahwa batu kubur telah terguling, maka ia lalu mengambil kesimpulan bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diambil orang, sehingga kemudian ia berlari dan mengabarkan itu kepada murid-murid yang lain. Ya, boleh dikata ini adalah disinformasi, salah mengerti. Tetapi apakah itu juga merupakan kabar bohong? Ya bisa saja kemudian menjadi kabar bohong, karena kemudian sampai sekarang berseliweran bahwa sesungguhnya
Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati, tetapi dicuri orang. Mungkin ada kabar bohong yang lain, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit karena ia tidak benar-benar mati pada waktu itu. Bukan dia yang disalib, tetapi orang lain yang diserupakan dengan dia, dan banyak berita-berita bohong yang lain. Bahwa ia bukan Allah, ia bukan Sang Mesias dan sebagainya. Bukan hanya tentang Tuhan Yesus yang menjadi sasaran tentang berita bohong, bahkan murid-murid Tuhan itu kemudian juga menjadi sasaran berita bohong. Pada zaman murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka seringkali dituduhkan kepada mereka bahwa mereka membuat onar. Orang-orang Kristen pada waktu itu, pada masa penjajahan Rom, mereka dituduh sebagai sekte yang jahat dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang juga banyak berseliweran tentang pemahaman Kristiani yang tidak benar, termasuk sikap-sikap orang Kristiani, orang Kristen itu sekarang tidak lagi bisa menjaga kasih dan persaudaraan. Kasih sayang dan persaudaraan orang Kristen itu telah pecah. Nah, persoalannya apakah itu berita bohong apa benar? Banyak pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita bersama, bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga kasih dan persaudaraan kita, kasih sayang kita di antara kita bersama sebagai orang yang percaya. Tetapi kadang-kadang dinodakan oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Ada perpecahan di dalam kehidupan bersama keluarga Kristen, ada perpecahan di antara jemaat, dan tidak sedikit yang telah terjadi. Ya, moga-moga ini menjadi pengalaman bagi kita, menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kita harus bisa membuktikan kasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus, itu juga menjadi kebangkitan bagi kita untuk menjaga, mengeratkan kasih sayang dan persaudaraan kita. Bahkan bukan hanya di kalangan orang Kristen saja, tetapi di kalangan kehidupan umat manusia di dunia ini. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu. Rasul Petrus itu membaptiskan Kornelius, dan ia harus mempertanggungjawabkannya di antara orang-orang percaya di Yerusalem. Karena apa? Karena orang-orang Yerusalem itu masih menganggap bahwa, bahkan orang Kristen yang sudah menjadi orang Kristen masih menganggap bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus itu hanya untuk orang Yahudi, orang Yahudi Kristen. Jadi, di luar orang Yahudi tidak bisa. Nah, tetapi kemudian terjadi peristiwa itu yang membuka mata Rasul Petrus dan membuka mata murid-murid yang lain, orang-orang percaya pada waktu itu. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal yang penting bagi kita adalah sama seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Saudara, perkara yang di atas itu bukan perkara-perkara yang abstrak, yang mengawang-awang, yang tidak bisa kita jangkau, bukan. Tetapi mencari perkara-perkara yang di atas bagi orang Kristen itu adalah ajakan untuk memiliki cara pandang surgawi dan mengerjakan cara pandang surgawi itu di bumi. Apa itu? Sama seperti kasih sayang Tuhan kepada
manusia. Kasih sayang Tuhan yang mempersekutukan antara manusia dan Tuhan yang semula terpisah. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian mereka umat manusia dipersekutukan lagi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara pandang inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dan kita daratkan di bumi ini. Kita harus hidup di dalam kasih persaudaraan, baik di dalam kehidupan bersama kita sebagai jemaat Tuhan maupun di dalam kehidupan bersama sebagai umat manusia di dunia ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika ini tidak kita lakukan, maka sia-sialah Tuhan bangkit karena tidak ada kebangkitan bagi kita. Tetapi jika ini kita lakukan, maka kebangkitan Tuhan itu menjadi bermakna di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita mulai mengubah cara pandang kita. Dari cara pandang duniawi menjadi dengan cara mencari perkara-perkara yang di atas, yaitu dengan cara pandang surgawi. Dan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita wartakan kasih sayang Tuhan yang mempersatukan umat manusia itu di dalam kehidupan kita bersama. Caranya dengan kehidupan kita, sikap hidup kita, cara pandang kita. Cara pandang, sikap, dan kehidupan yang cocok dengan cara pandang, sikap, dan kehidupan surgawi yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jaga hati, jaga ucapan, jaga tindakan kita. Karena kamu semua adalah orang-orang Kristen yang telah diperbarui, yang seharusnya telah memiliki cara pandang surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah sertai kami di dalam ibadah Paskah pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kebangkitan-Mu menyatakan kasih sayang-Mu, menyatakan supaya kami menjaga persaudaraan di dalam kehidupan kami. Ialah melalui sikap hidup kami boleh mewartakan kasih sayang Tuhan dan persaudaraan di antara umat manusia. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan kami, jemaat-Mu di GKJ Bululur ini, sehingga melalui kehidupan kami boleh menyatakan kasih sayang Tuhan itu. Eratkanlah kasih persaudaraan kami, mampukanlah kami untuk menjaga amanat-Mu yang agung ini. Sehingga berita kebangkitan itu adalah berita benar-benar berita, bukan berita palsu. Karena dibuktikan melalui sikap hidup kami yang benar di hadapan-Mu. Kami serahkan segenap pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Kami memasrahkan segenap pergumulan hidup umat manusia di dunia ini dengan segala macam persoalannya. Engkau yang telah memulihkan kami, Engkau akan selalu menolong dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Lalu ia berkata,
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari untuk mengiringi pujian persembahan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 86 bait 1 sampai dengan 2. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kasih-Mu berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau mencintai kami dengan luar biasa dan memberikan pengorbanan yang sempurna. Ya Tuhan, kami adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Biarlah Engkau mengampuni dosa kami dan memimpin kami untuk menjalani hidup sesuai perintah-Mu. Kami berkomitmen untuk mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tuhan Yesus, kebangkitan Putra-Mu telah memberi kami hidup baru dan harapan yang diperbarui. Bantulah kami untuk hidup sebagai orang baru dalam mengejar cita-cita Kristen. Berilah kami kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan, keinginan untuk melakukannya, keberanian untuk melakukannya, dan ketekunan untuk terus melakukannya, serta kekuatan untuk menyelesaikannya. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk hari mulia yang kami sebut Paskah ini, di mana kami merayakan kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus. Biarlah kami terus bersukacita karena Engkau. Biarlah kami terus bersyukur atas kasih, rahmat, dan pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, kasih-Mu sangat besar terhadap dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk hidup dalam kegembiraan dan rahmat Minggu Paskah setiap hari. Biarlah kami terus bersyukur atas pengorbanan-Mu, biarlah kami terus bersukacita karena keselamatan dari Engkau. Bantu kami untuk berjalan dalam kasih karunia yang luar biasa dan menyampaikan firman Tuhan kepada dunia. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi teladan bagi kami untuk semakin menaati semua ajaran-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka punya. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat Kamu pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, tak lupa pula kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan untuk memelihara iman kita. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Karena perintahnya inilah, maka setiap kali dilayankan sakramen perjamuan kudus pada kita, sehingga kita mengingat akan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang membawa pengampunan dan keselamatan bagi kita.
Mari kita menguji diri dan bertanya kepada diri kita, sehingga kita patut dan layak untuk ikut di dalam perjamuan Tuhan ini. Apakah kita meyakini bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat dan karena anugerah Tuhan maka kita selamat? Apakah kita mau untuk hidup di dalam hidup baru, di dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita bersedia menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur di dalam persekutuan sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan, bahwa kita semua ini adalah keluarga? Jika iya, maka kita semua layak untuk ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Roti dan anggur bisa dipersiapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang ada di depan kita ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi kita. Marilah kita hening sejenak dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, sama seperti roti dan anggur yang dapat memelihara dan menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan bersama-sama. Anggur bisa dipersiapkan. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita minum bersama-sama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dari dosa, kasih yang mengampunanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari, memuliakan-Ku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu.
Kekasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut makan dan minum di dalam perjamuan ini. Kita akan mengaturkan persembahan kita, persembahan istimewa dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 397 bait pertama, kedua, dan ketiga. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Muliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu sehingga Engkau boleh memberkati kami melalui makan dan minum di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Bapa kuduskan, Bapa terima, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Berkatilah majelis gereja di dalam mengelola persembahan ini. Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan berkati kami semua, sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain, sebagaimana yang diatur oleh kehidupan bersama kami di jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini dan melanjutkan dengan perjamuan kasih. Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, boleh menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh dan jiwa kami. Bapa jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit
dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan memulihkan hubungan kita dengan sesama. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah ibadah ini dipersilakan untuk bersama di dalam perjamuan kasih yang telah disediakan di bagian kiri gereja kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.